Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan terutama pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita hari ini sampai di Kitab Wahyu pasal yang ke-20. Ya, 3 pasal terakhir dari Kitab Perjanjian Baru yang telah kita bahas dari Injil Matius. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat kepada Anda yang telah mengikuti dari pembahasan pertama Injil Matius sampai Kitab Wahyu pasal 20 ini. 3 pasal terakhir, last 3 ya. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersuka cita karena tiap-tiap hari kami punya kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Tambahkan hikmat bagi kami Tuhan, agar kami dapat merenungkan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh Tuhan bisa memahaminya dan menjadikannya penuntun kehidupan kami, pelita bagi jalan kami, suluh bagi kaki kami Tuhan. Sungguh Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hanya 15 ayat saja akan dibacakan oleh Lilin. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat fakta-fakta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa yang pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.
Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kerajaan 1000 tahun ya, ini sesungguhnya adalah bagian akhir dari seluruh masa penciptaan sejak ada waktu ya, sampai di pasal 20 ini. Pasal 21 dan 22 itu adalah penjelasan tambahan mengenai langit baru dan bumi baru. Itu sesungguhnya adalah yang dimaksudkan adalah kerajaan 1000 tahun itu adalah langit baru dan bumi baru. Jadi penjelasan terhadap langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru yang turun dari sorga pada masa bersamaan dengan kerajaan 1000 tahun itu. Nah, kelompok saksi Yehova salah melihat hal ini dan mereka sangat mempromosikan langit baru dan bumi baru ya. Kemudian mereka malah terlibat hal yang sangat-sangat fatal sekali, yaitu menyangkal keilahian Yesus Kristus. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai ditipu dayakan, jadi mengejar sesuatu yang tidak begitu penting sampai kita melakukan kesalahan, sampai kita menyimpang pada hal yang jauh lebih penting, jauh lebih utama. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam menafsirkan Alkitab, karena efeknya bukanlah kecil, melainkan sangat besar dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, setelah perang Harmagedon dan penghukuman terhadap Babylon ya, Babel, dan kita tahu bahwa semuanya akhirnya hancur lebur ya, sebenarnya semuanya hancur lebur ya. Maka bumi ini pun sebenarnya hancur ya. Anda bisa bayangkan, dibaca ya, dari ini ya, murka ini meterai sampai sangkakala, 7 sangkakala, kemudian 7 cawan ya. Itu bumi ini sudah boleh dikatakan sudah ya hancur ya, hancur. Nah, oleh sebab itu ya, di akhir dari masa tribulation itu, maka ya ketika Tuhan datang menghakimi bangsa-bangsa dan dicipta ulang ya, langit baru dan bumi baru. Nah, apakah bumi lain gitu ya, bumi lain maksudnya planet lain? Kelihatan tidak ya. Mengapa? Karena bagaimana cara memindahkan penduduk yang ada di bumi ini ke planet lain ya. Tetapi kelihatannya itu adalah penciptaan ulang bumi ini, di mana Tuhan bisa saja ya menumbuhkan kembali pohon-pohon dan rotasi bumi dan segala macamnya berubah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenai kerajaan 1000 tahun ini tentu sangat-sangat menarik ya, karena di dalam perjanjian lama ini sudah dikatakan ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di dunia kekristenan ya, di kalangan para teolog ya, sekurang-kurangnya terjadi 3 ya konsep mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Nah, yaitu bahwa ada satu kelompok yang percaya bahwa kerajaan 1000 tahun ini ya betul-betul satu kerajaan 1000 tahun secara literal yang akan terjadi. Kemudian ada kelompok yang maksudnya yang kerajaan 1000 tahun yang terjadi sesudah kedatangan Yesus Kristus ya. Jadi Yesus Kristus yang akan memerintah. Nah, ini disebut premillennium ya, premillennium, pandangan premillennium. Jadi pre-tribulation, premillennium ya, premil. Jadi yang percaya pada pengangkatan yang sebelum tribulation
dan kemudian ya kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sebelum milenium, jadi pre-trib, pre-mil ya. Nah, kemudian ada kelompok yang percaya pada post-trib, post-mil ya, yaitu yang percaya pada kedatangan Yesus Kristus yang sesudah tribulation dan sesudah milenium. Itu ya, itu post-trib dan post-mil ya. Jadi kemudian ya, muncul kelompok yang ketiga yang percaya kepada milenium gitu ya. Milenium, jadi tidak ada kerajaan 1000 tahun. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, mengapa bisa demikian adalah mungkin karena perbedaan sistem penafsiran. Nah, tetapi ya, saya tentu harus terus terang mengatakan bahwa saya adalah yang percaya kedatangan Tuhan Yesus ya, terjadinya pengangkatan sebelum tribulation. Jadi ini pre-trib dan kedatangan Yesus Kristus memerintah sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan Yesus lah yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi ya, Agustinus adalah orang yang mempromosikan ini ya, mempromosikan pertama sebenarnya dia mempromosikan ini post milenium ya. Jadi kedatangan orang Kristen lah yang akan memerintah, yang akan mewujudkan kerajaan 1000 tahun itu. Di dalam bukunya The City of God ya, itu Agustinus adalah orang yang mempromosikan itu. Nah, kemudian ya, John Calvin adalah murid setia yang sangat-sangat mengagungkan Agustinus ya, sehingga John Calvin adalah orang yang percaya pada post-mil ya, yang bahwa orang Kristen lah yang akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, kemudian Tuhan Yesus baru datang. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini John Calvin yang mendirikan gereja Reform dan Presbyterian ya, dan kemudian Berkhof ya, kalau Anda mempunyai sistematik teologi yang ditulis oleh Berkhof ya, seorang teolog Belanda itu. Nah, dia adalah yang percaya pada ini post-mil ya, post-trib, post-mil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Namun ya, setelah perang ya, setelah Perang Dunia Pertama ya, setelah Perang Dunia Pertama dan terlebih lagi setelah Perang Dunia Kedua ya, maka orang-orang yang menganut konsep ini post-trib, post-mil ini menjadi ini ya, tersentak oleh peristiwa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan menyadari bahwa manusia tidak mungkin ya menciptakan satu kerajaan 1000 tahun yang penuh dengan damai sejahtera ya, tidak mungkin. Dan akhirnya mereka banting setir ya, menjadi percaya milenium. Jadi tidak ada kerajaan 1000 tahun. Akhirnya mereka percaya bahwa ini Wahyu pasal 20 ini hanyalah satu kiasan saja gitu. Jadi percaya bahwa ini kiasan, jadi tidak literal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi yang saya adalah orang yang percaya bahwa Tuhan menjanjikan akan memerintah di dunia ini, dan bahkan menjanjikan kepada orang yang setia kepada Injil untuk ikut memerintah bersama dengan Dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita lihat ya di dalam kitab Perjanjian Lama, bahkan sangat lama sekali, Daud pun bahkan dijanjikan ya. Daud, kalau kita buka di dalam 2 Samuel pasal 7 ya. 2 Samuel pasal 7 ini sangat awal ya, ketika Tuhan ya menunjuk Daud ya sebagai bapak leluhur Mesias ya. Maka di situ ya, di pasal 7, 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke 16 dikatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sehingga terbentuklah konsep bahwa ya salah satu keturunan dari Daud akan datang sebagai Mesias dan akan memerintah di bumi ya, akan memerintah di bumi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi konsep ini sudah sejak lama sekali
sekali ya di dalam Perjanjian Lama tentang akan hadirnya satu ini kerajaan di muka bumi ini yang dipimpin oleh keturunan Daud ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, ini kita lihat di Yeremia juga pasal 23, kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6 ya. Berbunyi demikian, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud ya. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ya, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan ya, dan Israel akan hidup dengan tentram ya. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan ya, keadilan kita ya. Jadi jelas sekali di sini dinubuatkan tentang kerajaan yang akan diperintah oleh keturunan Daud, yaitu satu kerajaan yang adil, tentram. Nah, ini kerajaan idaman gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 60 ke atas ya, itu jelas sekali berbicara tentang ya kerajaan yang akan datang ya, kerajaan 1000 tahun ya. Satu kerajaan, bahkan satu keadaan kerajaan yang sedemikian rupa ya. Kalau kita baca di kitab Yesaya seluruhnya yaitu ya, maka pada zaman itu ya, anak-anak bisa bermain dengan ular ya, dan singa tidak lagi ya memakan anak domba ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dikatakan di dalam kitab Yesaya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sangat banyak ya, kita akan kehabisan waktu untuk membuka-buka kitab Perjanjian Lama untuk melihat betapa di dalam kitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan juga tentang kerajaan 1000 tahun ini, kerajaan damai yang akan diperintah oleh Tuhan ya, langsung yang akan diperintah oleh Mesias ya, juru selamat kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin ya di kitab Perjanjian Baru ya, di kitab Perjanjian Baru kita bisa lihat ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya, kalau pendengar di tangan ada Alkitab, kalau kita buka di Kisah Para Rasul ya, kalau kita baca di pasal 1 ya ayat 6. Nah, coba di pasal 1 ayat 6 ada bunyinya demikian katanya, maka bertanyalah mereka, ini murid-murid ya, yang berkumpul di situ, bertanya kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan ya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, kerajaan apa yang dimaksud oleh murid-murid? Ya, kerajaan yang dijanjikan di kitab Perjanjian Lama itu ya. Nah, maukah engkau memulihkan, ya, maukah engkau pada masa ini ya, memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, Tuhan tidak menjawab bahwa tidak ada yang namanya kerajaan itu amilenium. Tuhan tidak menjawab itu amilenium ya. Tuhan malah menjawab, dia berkata ya, engkau tidak perlu tahu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba Anda baca 2 ayat ini, renungkan ya, sehingga Anda bisa tahu konsep mana yang benar ya. Ada kerajaan 1000 tahun yang Tuhan janjikan, atau itu tidak ada sebenarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya tadi di bagian awal sudah mengatakan bahwa saya adalah orang yang percaya pada janji Tuhan, pada janji Tuhan bahwa dia akan memerintah sebagai raja. Nah, jadi dia akan memerintah sebagai raja di muka bumi ini. Dia akan memulihkan keadaan kerajaan itu ya, memulihkan bukan hanya kerajaan, memulihkan ya, memulihkan segala sesuatu. Jadi dia akan melakukan itu. Nah,
ada konsep di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa kedatangan Sang Mesias dia akan memulihkan segala sesuatu. Oleh sebab itu ada kelompok yang sangat suka dengan istilah pemulihan. Oh ya, kedatangan Mesias itu akan memulihkan segala sesuatu. Nah, sayang sekali pada waktu kedatangannya yang pertama ia ditolak ya, sehingga dia hanya membawa pemulihan ya. Dia hanya membawa pemulihan secara rohani pada waktu kedatangannya yang pertama. Nah, nanti ya pada waktu kedatangannya yang kedua, yaitu ketika bangsa Yahudi menerimanya sebagai juru selamat, sebagai Mesias mereka ya, sebagai keturunan Daud yang akan memerintah, maka dia akan membawa pemulihan secara jasmani gitu. Nah, Rasul Paulus mengargumentasikannya di dalam Roma pasal 11 ya, bahwa penolakan bangsa Yahudi terhadap Mesias mereka saja telah membawa berkat rohani yang begitu besar bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Apalagi penerimaan mereka gitu ya. Apalagi penerimaan mereka akan Mesias mereka. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, penolakan bangsa Yahudi terhadap Mesias mereka menyebabkan pemulihan secara jasmani dan pemulihan langit dan bumi ditunda dan hanya diberikan pemulihan secara rohani kepada setiap orang yang percaya kepadanya, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Oleh sebab itulah kita sekarang ini mendapat pemulihan rohani bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, ketika bangsa Yahudi bertobat, yaitu di akhir dari kerajaan, di akhir dari masa tribulation ya, ketika bangsa Yahudi dalam keadaan kepepet diserang oleh semua bangsa di muka bumi ini, dan mereka dalam keadaan kepepet dan mereka bertobat secara massal ya, bertobat berseru bahwa Yesus betul adalah Mesias mereka, bahwa nenek moyang mereka telah menolaknya, telah menyalibkannya, dan sekarang mereka bertobat, mereka menerimanya, dan pada saat itulah Tuhan Yesus akan datang bersama dengan orang yang sudah naik ya, yang sudah naik 7 tahun sebelumnya, datang menolong. Nah, pada saat itulah ya terjadi ya penghukuman yang sangat dahsyat terhadap binatang itu. Nah, binatang itu di sini jelas-jelas kita menafsirkan itu adalah juni Eropa ya, dan kemudian dengan nabinya. Nabinya itu siapa? Yang suara kerohaniannya paling berpengaruh di Eropa ya, Anda bisa tahu ya, itu Michael de Semlyen itu ya membaca bukunya yang berjudul All Roads Lead to Rome ya. Itu dia menulis dengan jelas siapa di situ yang dimaksud di situ nabinya ya. Dan kemudian ya semuanya itu akan dihancurkan pada akhir dari masa tribulation yang 7 tahun itu. Dan kemudian ya Tuhan merenovasi ya, menciptakan ya, memperbaharui bumi ini yang sudah hancur lebur selama masa 7 tahun tribulation ya. Tuhan merenovasi langit baru dan bumi baru, menjadikan ini langit baru dan bumi baru. Ya memang ya kelihatannya musimnya berubah ya, bukan hanya musimnya berubah, tetapi juga ya kelihatannya mungkin ada perubahan struktur binatang dan lain sebagainya. Bahkan Anda bisa bayangkan kalau dalam kerajaan 1000 tahun dikatakan singa tidak lagi makan daging ya, memakan anak domba dan lain sebagainya, berarti singa makan rumput ya. Kalau singa makan rumput ya mungkin akan ada perubahan struktur giginya ya, karena gigi singa yang kondisi seperti sekarang ini itu tidak cocok ya untuk makan rumput ya. Ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akan perubahan dalam banyak hal ya, dalam memasuki kerajaan 1000 tahun itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di dalam kitab Perjanjian Baru ya banyak sekali ayat-ayat yang menunjuk kepada kerajaan 1000 tahun ya, kerajaan 1000 tahun. Bahkan di dalam kitab
Wahyu ini sendiri, ya, di mana kita dijanjikan, ya, di sini dijanjikan bahwa dia akan menjadikan kita, ya, imam, yang menjadikan kita imam-imam bagi Allah, dan menjadikan kita raja-raja, ya, dalam kerajaannya, menjadikan kita raja-raja, menjadikan kita imam-imam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di dalam ini, ya, 2 Timotius, ya, di dalam 2 Timotius, ya, ini katanya di dalam 2 Timotius pasal 2, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12 katanya, jika kita bertekun, ya, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Di sini dikatakan, ya, di ayat 11-nya katanya, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Nah, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita akan ikut memerintah bersama Tuhan, ya, kita akan ikut memerintah bersama Tuhan. Nah, ini sudah dikatakan dengan sangat jelas, ya, bahwa jika kita bertekun, ya, kita akan ikut memerintah bersama Tuhan, ya. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 15, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 15 di ayat yang ke-25, di dalam seluruh rangkaian uraian Rasul Paulus tentang kebangkitan, dia ada katakan di sini katanya, mungkin lebih baik kita baca di ayat 2, dari ayat 24. Di situ ada dikatakan, ya, kemudian, ya, tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, ya, kekuasaan dan kekuatan. Jadi sesudah Tuhan Yesus, ya, katanya membinasakan segala pemerintah dan kekuasaan dan kekuatan, ya. Jadi dia menyerahkan, ya, kerajaan kepada Allah Bapa, karena ia harus, nah, ini ayat 25, ya, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, jadi dia akan memerintah, ya, sebagai raja, ya, sini sudah jelas sekali, ya, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, jelas sekali, ya, jelas sekali dikatakan tentang kerajaan yang akan diperintah oleh Tuhan Yesus itu, yang akan dikepalai oleh Tuhan Yesus. Di 1 Korintus pasal 15 di sini jelas sekali, di Kisah Para Rasul Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi itu memang satu kerajaan yang sudah ditetapkan oleh Bapa, gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah itulah sebabnya mengapa kita percaya kepada premilenium, ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang terlebih dahulu, dan kemudian dialah yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh sebab itu kita nyatakan bahwa pandangan Agustinus itu salah, gitu, ya. Pandangan Agustinus itu salah, dan pandangan John Calvin juga salah, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, mungkin ada yang berkata, jangan berkata orang lain salah. Kalau memang salah, bagaimana kita mau katakan benar, gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita berdasarkan Alkitab. Jadi dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita kumpulkan, ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang sebelum, ya, kerajaan 1000 tahun, ya, dan dialah yang akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Oleh sebab itu kita percaya pada premilenium. Dengan demikian, ya, mau tidak mau, ya, kita berkata bahwa konsep postmilenium itu adalah salah, konsep amilenium itu adalah salah, gitu, mau tak mau, gitu. Nah, coba sekarang kita lihat, ya. Oke, Anda sudah paham mengapa kita percaya ada kerajaan 1000 tahun. Salah satu alasan yang lain lagi adalah karena kita menafsirkan Alkitab secara literal. Kita tidak menafsirkannya secara alegorikal, jikalau, ya, masih bisa ditafsirkan secara literal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah the rule of thumb dari menafsirkan
dengan Alkitab, yaitu jika masih bisa ditafsirkan secara literal, maka tidak valid untuk menafsirkannya secara alegorikal atau secara kiasan. Nah, kita lihat di pasal 20 ini katanya, lalu aku melihat ya seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar ya di tangannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya bahwa ya ini adalah satu gambaran bahwa ini ya ada malaikat yang sangat berkuasa ya, sangat berkuasa. Banyak menafsirkan bahwa ini tentu Mikael, si penghulu malaikat itu ya, karena dikatakan penghulu ya, penghulu itu artinya pemimpin ya, dia pemimpin malaikat ya, tentu dia yang paling berkuasa di antara semua malaikat yang lain ya. Jadi dia memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, yaitu ia menangkap naga ya, si ular tua itu. Nah, tentu ini katanya yaitu iblis dan Satan itu ya. Jadi ini adalah Lucifer ya, Lucifer yang telah memberontak di sorga, yang dilemparkan ke bumi dan sekarang diikat ya, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya ya, 1000 tahun lamanya. Jadi selama 1000 tahun ya, Lucifer dan anak buahnya tentu ya dipenjarakan dan dia tidak bisa keluar gitu ya. Lalu ya melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Jadi kalau dimeteraikan di atasnya, maka dia tidak bisa keluar lagi ya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa ya, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu ya. Jadi sebelum berakhir masa 1000 tahun ini Lucifer ditahan gitu, dia beserta dengan anak buahnya yang adalah sepertiga dari jumlah malaikat yang ikut memberontak bersama dengan dia ya, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu ya katanya. Jadi jangan menyesatkan ya sebelum berakhir kerajaan 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, di sini sudah diuraikan secara garis besar ya bahwa awal start dari kerajaan 1000 tahun itu akan dipenjarakannya Lucifer ya, dipenjarakannya Lucifer. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Nah, ini tahta-tahta ini ya, yaitu yang ikut memerintah bersama dengan Tuhan, dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi ya, kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Jadi ini orang-orang yang telah mati martir ya bagi Tuhan ya, syahid ya, mati syahid. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, banyak orang sekarang mengira bahwa orang yang dibunuh ya karena kesaksian Yesus Kristus itu kalah, padahal mereka menang ya, padahal mereka lah nanti orang yang akan mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang akan ikut memerintah bersama Tuhan, yang katanya dipenggal karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Nah, yang tidak menyembah binatang itu ya, binatang yang di pasal yang ke-13 itu, dan patungnya, yang tidak juga yang menerima tandanya, katanya pada dahi dan tangan mereka, yang merujuk lagi ke ini Wahyu pasal yang 13 itu. Nah, dan katanya mereka hidup kembali ya. Nah, orang-orang yang dipenggal itu ya, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, tentu kalau kita hari ini yang sudah diselamatkan, kita akan memerintah jika kita bertekun, katanya ya. Tadi itu di dalam 2 Timotius itu ya, ini bukan saya yang taruh aturannya ya. Jadi memang di sini jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, keselamatan itu hadiah ya, tapi keselamatan itu hadiah, tetapi ya katanya ya ada upah
Nah, kalau upah itu menyangkut pekerjaan gitu ya. Kalau upah itu menyangkut pekerjaan. Tapi kalau hadiah itu bukan karena kerjaan gitu. Jadi kalau keselamatan itu betul-betul kasih karunia Allah ya, bukan karena kita kerja, tapi karena kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau upah ya, memerintah bersama dengan Tuhan ya, karena kita bertekun dan lain sebagainya. Nah, karena kita melayani, karena kita bersaksi bagi Kristus, karena kita memberitakan Injil dan lain sebagainya, kita akan mendapat upah. Di antaranya adalah ikut memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun lamanya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit katanya sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu ya. Jadi tidak bangkit mereka. Inilah kebangkitan pertama. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, inilah kebangkitan yang pertama katanya. Jadi ini bagi orang yang Yahudi ya. Jadi ini kebangkitan pertama di akhir zaman. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya di dalam ini khusus untuk jemaat ya, itu terjadi sudah di awal dari masa tribulation, sudah terjadi pengangkatan terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu ya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi ya yang dapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka ya. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Nah, menjadi imam-imam Allah. Oh ya, nah jadi sekarang saja kita sudah menjadi imam ya, imamat yang rajani ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah dengan terpaksa lagi kita harus menyatakan bahwa gereja yang masih memiliki masih memiliki banyak tindakan-tindakan atau masih melakukan hal-hal yang bersifat keimamatan ya, seperti memberkati orang, menumpangkan tangan atas orang dan lain sebagainya. Itu tidak benar ya. Angkat tangan di akhir kebaktian bilang terimalah berkat dari Tuhan. Nah, itu adalah perbuatan keimamatan ya. Padahal di gereja yang benar, yang Alkitabiah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh karena begini ya. Pada zaman sebelum hukum Taurat diturunkan, ayah adalah imam. Setiap ayah adalah imam ya bagi keluarganya, seperti Ayub ya terhadap anak-anaknya. Nah, sejak hukum Taurat diturunkan, bangsa Yahudi diangkat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan keimamatan ayah dihentikan. Akhirnya diangkatlah keimamatan Harun ya. Keimamatan Harun. Jadi seluruh keturunan Harun adalah imam. Nah, sejak kapankah keimamatan Harun dihentikan? Yaitu sejak Yohanes tampil menunjuk kepada Yesus Kristus ya, sesuai dengan Lukas 16 ayat 16 di situ dikatakan, atau Matius pasal 11 ayat 13 ya, bahwa keimamatan Harun berhenti sampai pada zaman Yohanes. Nah, sejak zaman Yohanes ya, maka setiap orang yang percaya pada pemberitaan Injil, yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ya kita menjadi imam ya, mendapat jabatan imam, dan Tuhan Yesus adalah imam besar gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu di gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah, tidak ada praktek keimamatan ya, dan tidak ada jabatan keimamatan juga. Oleh sebab itu ya, Anda tidak berhak untuk memberkati orang lain ya, tidak berhak memberkati orang lain. Dan gereja yang benar tidak memakai istilah pemberkatan nikah. Kita memakai istilah peneguhan nikah gitu. Mengapa? Ya karena siapakah yang bisa memberkati ya loh. Jadi tidak ada. Kemudian penumpangan tangan yang dikatakan di dalam 1 Timotius itu adalah pentabisan. Pentabisan itu bukan pemberkatan gitu. Pentabisan itu artinya yang ikut menumpangkan tangan itu memberikan restu, approve ya, memberikan restu bahwa saya turut mendukung. Jadi memberikan tumpangan tangan gitu. Jadi bukan tumpangan tangan untuk memberkati gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Anda harus berhati-hati. Saya hanya mengajak Anda menjadi manusia yang kritis ya,
Jangan sembarangan percaya, karena Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, maka itu jadilah kritis ya, jadilah orang Kristen yang kritis ya. Jangan sembarangan percaya, nanti sampai di ujung ternyata menuju maut. Nah, Anda nggak bisa pergi lagi ya. Nah, kita isi, tetapi orang yang di sini berbahagialah katanya. Nah, akan menjadi imam ya, imam bagi Allah dan Kristus ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja, menjadi imam dan juga malah memerintah sebagai raja ya, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu adalah saat kebahagiaan kita ya, itu adalah saat di mana harapan kita dipenuhi ya, yaitu orang-orang yang telah setia, orang-orang yang telah bertekun ya di dalam Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jikalau Anda mempercayai Wahyu pasal 20 ini dan kita sungguh-sungguh mengharapkannya, percaya, beriman, berharap mananya, apa yang ada di muka bumi saat ini tidak terlalu berarti bagi kita, tidak terlalu berarti. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ya, dari ayat 7 ini mengenai nasib iblis itu katanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu katanya. Jadi makanya di pasal 20 ini garis besar 21 22 itu nanti penjelasan tambahannya gitu ya. Nah, dari ayat 7, dan katanya setelah masa 1000 tahun itu berakhir ya, iblis akan dilepaskan dari penjaranya ya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Nah, masih ini ya, keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka yang sama dengan banyaknya pasir di laut. Waduh ya, Anda bayangkan ya, 1000 tahun ya, 1000 tahun makmur itu manusia menjadi banyak lagi ya. Dalam masa ini ya, masa tribulation ya, masa tribulation itu manusia akan berkurang banyak sekali ya, akan berkurang banyak sekali oleh karena malapetaka semua yang menimpa bumi pada 7 tahun masa tribulation menyebabkan manusia berkurang ya, mungkin bisa mencapai sekitar sepertiga, tinggal sepertiga. Nah, tetapi ya 1000 tahun, wah, 1000 tahun itu berapa kali lipat lagi manusia ya. Jadi, nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, katanya padahal Kristus sudah memerintah 1000 tahun gitu ya. Kristus sudah memerintah 1000 tahun, sudah orang-orang manusia sudah menikmati masa damai 1000 tahun you know? Masa damai 1000 tahun, tidak ada pencuri ya, 1000 tahun tidak ada pencuri. Bagaimana, Anda senang nggak 1000 tahun tidak ada pencuri? Kalau yang tidak mau mencuri pasti senang, tapi pencurinya tidak senang. Ini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Di situ persoalannya ya. Pencurinya tidak senang. 1000 tahun tidak ada perampok, Anda senang nggak ya? Oh, tentu senang kita yang tidak mau merampok gitu. Tapi yang tidak senang itu perampoknya gitu ya. Perampok tidak senang karena 1000 tahun dia tidak bisa merampok gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga di akhir dari masa kerajaan 1000 tahun ini ya, di sini membuktikan bahwa manusia yang dimana Allah ciptakan dengan kehendak bebas, dengan akal budi dan dengan kesadaran diri, itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipaksa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini membuktikan bahwa untuk melakukan kebaikan manusia itu tidak bisa dipaksa ya. Sekalipun sudah diperintah oleh Kristus selama 1000 tahun ya. Jadi orang-orang yang hatinya membangkang, hatinya tidak menerima Yesus, tidak bertobat dan tidak menerima Yesus ya, itu adalah mereka hanya tidak bisa melakukan kejahatan, bukan mereka tidak mau melakukan kejahatan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak bisa melakukan kejahatan dengan tidak mau melakukan kejahatan itu dua hal yang berbeda. Nah, Tuhan mau sebenarnya kita ini bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bertobat artinya mengaku salah dan telah menyesali dosa kita. Kemudian kita percaya kepada Yesus Kristus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus telah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya, dan kini saya menggantikan dia hidup. Maka Roh Kudus masuk ke dalam hati saya dan telah merubah saya menjadi ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
sekarang saya adalah ciptaan baru dengan hati yang baru, hati yang kudus, posisi yang kudus, dan tiap-tiap hari saya berusaha untuk membangun karakter yang kudus gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah kalau saya sampai berbuat dosa, itu karena jatuh dalam dosa. Itu bukan yang saya inginkan berbuat dosa. Tetapi orang yang tidak di dalam Yesus Kristus, mereka berdosa, itu bukan jatuh ke dalam dosa. Itu karena memang mereka kepingin berbuat dosa gitu. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, ya sifatnya sudah berubah, nature-nya berubah gitu ya, nature-nya berubah, sifatnya bukan sifat yang menyukai dosa lagi. Nah sebaliknya orang yang di luar Yesus Kristus, mereka melakukan sesuatu yang baik itu kebetulan, tapi sebenarnya sifatnya itu berdosa gitu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ya saya menyerukan kepada Anda, mari bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus dengan segenap hatimu, maka engkau akan menjadi ciptaan baru gitu. Nah di sini katanya akhirnya ketika iblis dilepaskan lagi, nah orang-orang di dalam kerajaan 1000 tahun ya, yang hatinya tidak berubah ya, hanya mereka tidak bisa berbuat dosa ya, bukan tidak mau berbuat dosa tapi tidak bisa berbuat dosa. Dan ketika iblis dilepaskan, mereka dihasut, yang mereka dipimpin katanya, maka naiklah mereka ya ke seluruh daratan bumi. Nah ini ya, naiklah mereka ini dari jurang maut ini ya, lalu yang mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus ya, orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu ya, kota Yerusalem ya. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Wah, ini bom nuklir dari Tuhan ya. Turunlah api ya dari langit yang menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang ya, dilemparkan, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah ini akhir ya, ini akhir ya. Jadi akhir dari si Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Nah nabinya dan binatang itu sudah ada di situ ya, di neraka. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau sedikit mengkomentari neraka ya. Mungkin tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa Tuhan lebih banyak menyinggung neraka daripada surga di dalam Alkitab. Mengapa? Mengapa? Karena Tuhan sangat tidak mau kita pergi ke situ. Ya, Tuhan sangat tidak mau kita pergi ke situ. Ya, bahkan Tuhan Yesus ya, supaya kita mengerti betapa kita jangan sampai pergi ke situ, sampai Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau mata kananmu menyesatkan engkau ya, cungkillah, buanglah, lebih baik engkau masuk surga dengan sebelah mata daripada masuk ke neraka dengan 2 biji mata gitu ya. Jikalau tangan kanan kamu menyesatkan kamu, katanya penggallah, buanglah, dan lebih baik kamu masuk surga dengan tangan kudung daripada masuk ke neraka dengan tangan lengkap gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, betapa Tuhan ya mau memberitahukan kita jangan sampai kita masuk ke situ. Betapa Tuhan kasih tahu kita ya, Tuhan memakai segala cara, dengan perumpamaan, dengan terus terang, dengan segala cara memberitahukan kepada kita bahwa neraka bukan tempat yang enak gitu ya. Dan Tuhan juga sudah menyampaikan kepada kita mengenai Lazarus dan Abraham dengan orang kaya yang ada di neraka. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita betapa tempat itu mengerikan. Tetapi kalau manusia tidak mau mempercayainya, manusia anggap sepi akan peringatan yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab ya, manusia mengikuti nasihat iblis, dan manusia juga melaksanakan segala keinginan iblis dengan hati yang bebas ya. Jadi begini, manusia tidak boleh beralasan bahwa oh bukan saya yang salah, itu iblis yang salah. Loh, kamu ikut dia gitu ya, kamu ikut nasihatnya dia, kamu lebih percaya kepadanya, kamu tidak percaya kepada seruan Alkitab, kamu tidak percaya kepada ini ya, peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan, kamu lebih percaya pada iblis ya. Nah pendengar
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika di Taman Eden ya, Tuhan kasih tahu Adam dan Hawa tidak boleh makan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan itu akan membawa risiko yang sangat berat. Tetapi kemudian datang iblis kepada Hawa. Dia berkata, "Anda ya, Tuhan takut kamu makan itu buah, karena kalau kamu makan kamu akan seperti dia." Jadi sepertinya Tuhan begitu jahat. Dia takut Hawa dan Adam seperti dia. Jadi Hawa lebih percaya kepada omongan iblis daripada omongan Tuhan gitu. Akhirnya dia makan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya dalam sepanjang hidup manusia ya, sejarah kemanusiaan, banyak manusia lebih percaya kepada omongan iblis daripada omongan Tuhan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya ya semuanya akan pergi ke tempat di mana disediakan untuk iblis. Nah, sebenarnya neraka bukan disediakan untuk manusia. Neraka disediakan kepada iblis. Neraka sudah diciptakan, saya percaya itu sudah ada ya. Sudah ada bersama dengan langit dan bumi, bersamaan waktu dengan akan diciptakannya makhluk yang berakal budi, yang berkehendak bebas, yang yang memiliki kesadaran diri. Nah, karena Allah tahu bahwa makhluk yang demikian itu, ya itu bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang jahat, maka Tuhan menciptakan neraka. Ya, Anda tahu akan pergi ke situ, ya silakan pilih gitu ya, silakan pilih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mulai dari ayat 11 kita lihatnya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Nah, ini tahta putih ya, jadi pengadilan Allah ya, dan Dia yang duduk di atasnya. Ya, di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukannya lagi tempatnya. Nah, ini akhir dari masa kerajaan 1000 tahun ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil dan berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibukalah semua kitab ya, dibukalah semua kitab ya, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati ya dihakimi menurut perbuatan mereka ya, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Nah, kenapa perbuatannya kok ikut mempengaruhi? Oh iya, nah orang yang masuk surga itu perbuatannya mempengaruhi, mempengaruhi hadiah ya, perbuatannya mempengaruhi hadiah. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing itu dari perbuatan kita. Ya, masuk surganya sendiri melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hadiah, kemuliaan dan semuanya itu dari perbuatan kita. Kemudian yang masuk neraka, ya masuk neraka karena tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan masuk neraka. Dan berapa berat seseorang akan dihukum di neraka? Nah, itu dari perbuatannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi orang yang masuk surga, apakah semua akan mendapat kemuliaan yang sama semuanya? Oh tidak, berbeda ya. Dan apakah semua orang yang masuk ke dalam neraka akan dihukum dengan hukuman yang sama beratnya semuanya? Oh tidak, berbeda ya, sesuai dengan perbuatannya. Nah, katanya, dan orang-orang mati ya dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu ya, kitab-kitab itu. Nah, maka laut menyerahkan orang-orang matinya yang ada di dalamnya, dan laut menyerahkan, dan maut ya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api ya. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ya dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menarik sekali ini. Ada banyak kitab yang mencatat kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyadari bahwa, perlu menyadari apa? Perlu menyadari bahwa satu cangkir ini air putih saja, kata Tuhan, satu gelas air putih saja yang kita berikan kepada orang, oh itu akan dicatat ya, semuanya, semua perkataan kita dicatat, pikiran kita dicatat, semuanya. Nah, anak-anak Tuhan perlu berhati-hati ya. Oke ya, Anda perlu menyadari bahwa kita perlu berbuat baik, kita perlu berbuat baik bukan untuk masuk surga. Jangan bikin kacau ini ya, jangan sampai terjadi kekacauan. Kita masuk surga
adalah melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya, melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat artinya saya sudah mengaku salah, saya sudah menyesali dosa saya, itu bertobat. Dan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus telah disalibkan, telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, sekarang saya hidup yang saya hidupi ini bukan milik saya, milik Yesus Kristus, ya, karena Dia menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, dan sekarang saya menggantikannya hidup. Jadi saya hidup baginya, Dia mati bagiku, aku hidup baginya. Nah, hidupku bukannya aku lagi, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, percaya yang demikian ini, ya. Nah, ketika kita percaya demikian ini, maka nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, sesudah itu, ya, sesudah itu bukan berarti lalu kita santai saja kalau sudah begitu. Nah, Tuhan mau, ya, kita yang telah mendapatkan posisi orang kudus. Ketika kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat posisi orang kudus, ya. Kita mendapat posisi orang kudus, dan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Jadi hati kita juga hati yang kudus. Nah, yang kita belum punya sebenarnya itu adalah karakter yang kudus, ya. Karakter yang kudus. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, di situ supaya kita membangun karakter yang kudus dalam takut akan Allah, membangun karakter yang kudus. Nah, kalau kita lakukan itu, maka kita akan memiliki kekudusan yang sempurna. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kemudian, ya, kalau kita mau dapat upah, kita harus bekerja, kita harus melayani, kita harus ikut di dalam pemberitaan Injil, kita harus ikut ambil bagian, ya, kita harus memberikan persembahan untuk, ya, turut memberitakan Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau Anda ingin dapat hadiah, kalau Anda ingin menyimpan harta di sorga, maka Anda ikut ambil bagian, ya, ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, ikut ambil bagian di dalam pelayanan radio berita klasik ini, ya, ikut ambil bagian kalau mau mendukung saya pelayanan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, belum lama ini saya baru pergi ke Balikpapan untuk menyelenggarakan, ya, seminar di sana. Nah, kita mau seminar di mana-mana, ya. Ada rencana seminar ke Manado, ya, ke Halmahera, ada rencana seminar ke Papua, ya. Kita ada rencana baru ada masuk, ya, SMS untuk permintaan seminar dari Kalimantan Barat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, rata-rata, ya, gereja-gereja yang di daerah, mereka tidak mempunyai dana, tidak ada kemampuan, ya. Oleh sebab itu, jikalau Anda mau ikut di dalam pelayanan, nah, ada banyak cara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, disinilah katanya, ya, kitab dibuka, dilihat, ya, perbuatan mereka semuanya akan dihakimi, ya, sesuai dengan perbuatan kita. Itu untuk menentukan, ya, kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada tiap-tiap pribadi, dan mereka yang masuk neraka perbuatannya juga akan dihitung untuk, ya, ini hukuman yang diberikan kepada mereka juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Oke, sampai di sini pembahasan kitab Wahyu pasal 20. Nah, tentu, ya, besok kita akan membahas Wahyu pasal 21. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membahas kitab Wahyu pasal 20. Tuhan, kami sangat bahagia mendengar kami akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Selain kami diselamatkan, kami juga diikutkan di dalam program-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan kiranya sebelum hari Engkau datang, kami juga bergiat di muka bumi ini. Kami ikut di dalam proses, di dalam program untuk, ya, menyelamatkan orang, untuk memberitakan kebenaran-Mu, menyerukan akan kasih setia-Mu kepada orang, bahwa mereka diundang. Baiklah mereka ikut bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.